Coba bayangin deh, apa jadinya kalau ribuan guru yang baru direkrut di seluruh Indonesia tiba-tiba nggak bisa digaji? Nah, kali ini kita akan bedah sebuah kebijakan darurat yang jadi solusi buat krisis ini. Semacam jalur penyelamat untuk tahun 2026 yang memastikan sekolah-sekolah kita tetap berjalan. Yuk kita mulai. Nah, ini dia, dokumen kuncinya, Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2026. Anggap aja ini semacam tombol darurat dari pemerintah pusat buat mengatasi masalah pendanaan yang super mendesak. Tujuannya cuma satu, jaga supaya proses belajar mengajar nggak sampai terganggu. Coba kita bayangin situasinya ya. Pemerintah baru aja merekrut banyak banget guru yang kita butuhkan. Tapi pas waktunya gajian, dananya ternyata nggak ada. Kira-kira apa dampaknya buat mereka? Dan yang lebih penting lagi, buat murid-muridnya. Nah, inilah inti masalah yang mau diselesaikan sama kebijakan ini. Oke, jadi kok bisa sih ada celah pendanaan kayak gini? Dari mana asalnya? Dan siapa sebetulnya yang paling kena imbasnya? Yuk kita bedah bareng-bareng akar masalahnya. Akar masalahnya tuh ada di sini. Guru dan tenaga kependidikan paruh waktu yang baru diangkat. Atau yang kita kenal sebagai PPPK. Mereka ini adalah aparatur sipil negara atau ASN yang direkrut di tahun 2025 buat ngisi kekurangan tenaga pendidik yang krusial banget di sekolah-sekolah kita. Jadi gini, rencananya tuh simple banget. Seharusnya pemerintah daerah alias Pemda yang bayar gaji para pendidik baru ini pakai anggaran tahunan mereka atau APBD. Tapi, nah ini dia masalahnya. Kenyataannya banyak Pemda yang, ya ampun, anggarannya belum siap buat nanggung biaya tambahan ini. Jadilah ada gap besar antara rencana dan realita, yang akhirnya menciptakan krisis pendanaan. Nah, di tengah krisis inilah Kementerian Pendidikan turun tangan dengan sebuah solusi darurat. Namanya Dana BOSP. Emang apa sih BOSP itu? Dan gimana ceritanya dana ini bisa jadi pahlawan penyelamat? Oke, jadi BOSP itu singkatan dari Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Gampangnya, ini tuh duit dari pemerintah pusat yang langsung dikirim ke sekolah-sekolah buat kebutuhan operasional sehari-hari. Biasanya sih bukan buat gaji ya, tapi nah disinilah kuncinya. Dalam kondisi darurat, aturannya bisa dilonggarkan. Dan inilah solusi intinya. Surat edaran ini ngasih yang namanya relaksasi atau kelonggaran aturan. Intinya, sekolah untuk sementara waktu diizinkan pakai dana BOS mereka buat bayar honor para pendidik baru ini. Ibaratnya, ini tuh kayak jembatan darurat yang dibangun buat nutupin lubang anggaran yang lagi menganga. Eits, tapi tunggu dulu. Ini bukan berarti sekolah bisa seenaknya pakai dana BOSP. Ini bukan cek kosong loh. Ada aturan mainnya yang super ketat dan harus banget diikuti. Yang pertama dan paling penting, kebijakan ini cuma berlaku buat 1 tahun aja. Titik. Cuma untuk tahun anggaran 2026. Jadi ini bukan perubahan permanen ya. Ini benar-benar solusi darurat yang berlaku cuma untuk 1 tahun fiskal. Di dokumennya sendiri tuh ditegaskan banget loh. Coba deh perhatikan kutipannya. Di situ tertulis jelas, kebijakan ini bersifat sementara. Kata-kata ini dipilih hati-hati banget buat nandain kalau ini cuma solusi jangka pendek, bukan perubahan permanen. Oke, jadi ada beberapa syarat utama. Pertama, jelas ya, cuma buat 2026. Kedua, Pemda nggak bisa asal pakai dana ini. Mereka harus menyatakan secara resmi dulu kalau anggarannya emang beneran nggak cukup. Dan yang paling penting, ini nggak ngehapus kewajiban mereka loh. Tanggung jawab utama buat bayar gaji di tahun-tahun berikutnya ya tetap ada di tangan Pemda. Terus gimana prosesnya? Nggak bisa asal comot dana BOSP gitu aja. Pemda itu wajib mengajukan permohonan resmi ke Menteri, lengkap dengan data yang valid soal jumlah guru dan berapa dana yang dibutuhkan. Dan yang nggak kalah penting, penggunaannya juga harus dilaporkan. Semuanya ini demi menjaga akuntabilitas. Sekarang coba kita lihat dari gambaran besarnya. Kenapa sih kebijakan ini cuma berlaku 1 tahun? Sebenarnya apa tujuan jangka panjang di balik semua ini? Jawabannya ada di dokumen ini sendiri loh. Di bagian penutupnya ada kutipan yang penting banget. Relaksasi ini diberikan sebagai langkah transisi. Nah, kata kuncinya di sini adalah transisi. Jadi ini bukan solusi akhir, melainkan sebuah jembatan. Lihat deh, tanda tangan dan stempel resmi ini seolah-olah mengunci tujuan utama dari kebijakan tersebut. Ini jadi bukti kalau langkah transisi itu bukan sekedar omongan, tapi sebuah komitmen untuk menjaga layanan pendidikan tetap berjalan sambil mempersiapkan solusi yang lebih permanen. Jadi apa kesimpulan utamanya? Kebijakan ini tuh intinya adalah cara pemerintah pusat untuk membeli waktu bagi pemerintah daerah. Memberi mereka jeda, semacam ruang napas lah selama tahun 2026, biar mereka bisa merencanakan dan memasukkan anggaran gaji para pendidik ini secara permanen ke dalam APBD mereka untuk tahun 2027 dan seterusnya. Oke,
Solusi untuk tahun 2026 udah ada. Ribuan guru bisa sedikit lega. Tapi pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah pemerintah daerah bakal beneran siap untuk mengambil alih tanggung jawab ini di tahun 2027? Atau jangan-jangan tahun depan kita bakal ketemu masalah yang sama lagi? Nah, ini nih pertanyaan yang akan menentukan masa depan banyak sekolah di Indonesia.